Ini bukan Shen Ruo Chuan? Ruyan. Nyawamu memang bandel ya, sudah begini masih belum mati juga. Ruo Chuan, lupa kasih tahu. Aku sama Ruyan udah nikah. Kalian berdua. Ruo Chuan, jangan salahin aku dong. Sejak aku sekolah di kota, kita udah bukan satu dunia lagi. Gomong-gomong, ijazah nikah yang aku kasih itu palsu. Kalian kenapa sih? Kenapa perlakukan aku seperti ini? Ngomong-ngomong, tahu nggak siapa yang merancang semua ini? Aku juga. Ruyan, kok kamu malah ngomong jujur? Nanti Ruo Chuan jadi terpancing. Liu Ruyan. Setelah orang tuamu meninggal, keluargaku yang menampungmu. Biar kamu bisa kuliah. Aku rela mengorbankan nyawaku. Berani-beraninya kamu bilang gitu? Kalau bukan karena kalian keras kepala, nggak mau kasih duit ke orang tuaku, mereka bisa mati? Orang tuamu kecanduan judi. Kasih mereka utang cuma bikin celaka. Mereka bahkan mau jual kamu buat modal balik dendam. Bohong. Orang tuaku bukan kayak gitu. Aku tahu, kamu cuma cari simpati. Aku nggak bakal tertipu. Ruyan. Aku cuma mau tanya satu hal. Apa kamu pernah cinta sama aku? Cinta? Kamu pantas? Jujur aja deh. Aku nggak pernah cinta sama kamu. Setiap ketemu, aku jadi jijik. Sebenarnya, aku cukup berterima kasih. Kamu tahu, gimana aku bisa sukses? Kayaknya kamu nggak tahu ya. Waktu orang tuamu meninggal, mereka ninggalin warisan. Di tanah jelek itu. Kalau bukan Ruyan yang nemuin, mungkin. Yang sukses sekarang jadi kamu. Kalian berdua. Shen Ruo Chuan, Salakan. Nasibmu sendiri yang jelek. Aku benci banget. Kalau bisa ulang, pasti ku buat mereka berdua. Membayar semuanya. Nyawamu benar-benar kuat, sudah begini masih belum mati. Aku tidak pernah mencintaimu. Aku kenapa ya? Di sini adalah tempat pembagian tanah dengan undian di desa dulu. Aku terlahir kembali. Shen Ruo Chuan. Mahasiswa dari desa kita sudah datang. Ruyan benar-benar membanggakan orang tuanya. Kalau orang tuanya tahu dia diterima di universitas, pasti sangat senang. Sayangnya ada kodok jelek yang dapat untung besar. Liu Ruyan yang tahu. Di kehidupan sebelumnya kalian membuatku menderita, di kehidupan ini. Aku pasti akan membalas kalian. Shen Ruo Chuan, bukannya aku sudah bilang jangan datang? Shen Ruo Chuan, lihat dirimu. Kamu bikin Ruyan marah lagi. Urusan undian kecil seperti ini. Biarkan Ruyan yang mengurusnya untukmu. Lebih baik kamu cepat pulang saja. Lihat, Shen Ruo Chuan. Jakuma anjing peleheran Lurian. Suruh dia apa saja. Orang seperti ini sangat menyedihkan. Aku mengurus tanah keluargaku sendiri. Apa urusan kalian? Dan kamu? Kamu pikir kamu siapa? Shen Ruo Chuan, berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Apa? Sebelumnya aku terlalu baik ya? Kamu. Aku? Shen Ruo Chuan, kalau kamu tidak berlutut dan minta maaf sekarang, jangan harap aku akan peduli padamu lagi. Justru aku tidak ingin. Shen Ruo Chuan, perkatamu itu. Terlalu keterlaluan. Sepatlah kamu menggeber Ruyan. Kenapa kamu buru-buru menjilatnya? Apa? Kalian berdua pernah tidur bersama? Apa yang kamu omongkan? Aku dan Ruyan. Bersih-bersih saja. Kenapa kamu begitu tegang? Kalau mau menghibur, hibur sendiri. Are you Yan? Shen Ruo Chuan hari ini kenapa ya?
Jangan-jangan dia tahu rencana kita tentang tanah keluarganya? Tidak mungkin. Mereka punya harta karun di rumahnya. Aku melihatnya di catatan orang tuanya. Sekarang catatan itu sudah kurobek. Di kehidupan sebelumnya, Yang Tao menangkapku di sini. Dan menggali tanah milik keluargaku, menemukan warisan. Yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Di kehidupan ini, aku harus merebutnya kembali. Selanjutnya, Shen Ruochuan. Tapi, mana tanah milik keluargaku? Si pria malang tidak tahu bahwa si wanita bermain kotor. Dia melipat label tanah miliknya menjadi segitiga dan membiarkan si cinta pertama mengambilnya. Si pria benar-benar bodoh. Sangat menyedihkan. Apa ini? Siapa yang berbicara? Apakah hanya aku yang bisa melihat ini? Label segitiga. Benar-benar ada label segitiga. Apa yang terjadi? Kenapa mereka tahu tentang ini? Apakah ini yang ditangkap Yang Tao dulu? Apa yang terjadi, Shen Wuchuan? Kamu mau ambil atau tidak? Cepat, semua orang menunggu. Tidak lihat ada banyak orang di belakang? Kamu tidak ambil. Si Pat pergi. Shen Ruochuan. Apa yang kamu pikirkan? Sudahlah, tidak peduli, ini saja. Shen Ruochuan, tanah nomor 5. APA? Kenapa dia dapat tanah nomor 5, Ruyan? Bukannya kamu sudah memberi tanda di atasnya? Apa yang terjadi? Aku jelas meletakkan label segitiga di paling bawah. Sayal. Sekarang kita harus bagaimana? Benar-benar aku yang mendapatkannya. Kenapa si pria bisa mendapatkannya? Apakah dia bangkit kembali? Hah? Apakah alur cerita di putaran kedua akan berubah? Shen Ruochuan, siapa yang menyuruhmu mengambil tanah nomor 5? Aku mengambil tanah milikku sendiri. Urusanmu apa? Si pria tidak tahu bahwa anak yang dia besarkan selama ini adalah anak haram si wanita dan si cinta pertama. Bahkan kecelakaan yang membuatnya cacat juga direncanakan oleh mereka berdua. Sepertinya pria yang mereka bicarakan adalah aku. Apakah si wanita itu Liu Ruyan? Tapi tentang kecacatan yang mereka bicarakan, apakah itu yang dulu? Ruyan, hati-hati. Kecelakaan itu ternyata adalah rencana jahat kalian. Liu Ruyan, kamu benar-benar kejam. Maksudku, lahan nomor 5 itu kecil dan gersang. Kenapa kamu memilih lahan seperti itu? Tidak apa-apa. Lagi pula itu tanah milikku sendiri. Tanah milikku sendiri, aku tidak akan meremehkannya. Kasihan si pria, sampai sekarang dia tidak tahu. Si wanita sudah selingkuh darinya. Jam pasangan yang dipakai si wanita. Jam pasangan, jam yang kamu pakai ini. Mirip dengan yang dipakai Yang Tao. Jam pasangan. Kamu lihat APA? Jam yang kamu pakai ini, mirip dengan yang dipakai Yang Tao. Mirip banget. Jam ini dibeli di kota, bahkan jam pun kamu iri. Kamu benar-benar tidak punya harapan. Selanjutnya, Yang Tao. Kamu kok jadi seperti Shen Wuchuan? Lambat sekali, cepatlah ambil. Ja, cepat lambil. Yang Tao, lahan nomor 10. Yang tahu ternyata mendapatkan lahan nomor 10. Ini lahan terbaik di desa kita. Banyak orang yang ingin mendapatkan lahan ini, tapi tidak berhasil. Ternyata Yang Tao yang mendapatkannya. Yang tahu ini tidak hanya baik, tapi juga beruntung. Menurutku, dia dan Ruyan paling cocok. Benar-benar. Tidak seperti beberapa orang, kodok ingin makan angsa. Lihatlah dirimu sendiri, seperti apa rupamu. Lihat, masih belum tahu. Iri dan cemburu pada Yang tahu. Tertawalah, sekarang lahan terbaik. Ada di tanganku. Semuanya. Kalian tidak bisa bicara seperti itu. Aku dan Ruochuan adalah teman baik. Ruochuan, bagaimana kalau begini? Aku tukar lahan nomor 10 yang aku pegang dengan lahan nomor 5 yang kamu pegang. Bagaimana? Yang tahu benar-benar orang baik. Bahkan rela menukar lahan baiknya dengan lahan jelek milik Shen Ruochuan.
Sebagai teman, ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Benar, Shen Ruochuan. Kamu benar-benar beruntung. Maaf. Aku menolak. Shen Ruochuan, kamu tahu dirimu sendiri. Sedang bicara apa? Kenapa? Kalian tidak dengar? Aku ulangi sekali lagi. Aku menolak. Kamu gila, tanah sebaik ini kamu tidak mau? Shen Ruochuan. Aku juga demi kebaikanmu. Ya, Yang Tao begitu membantumu. Aku rasa dia masih menyimpan dendam pada Yang Tao. Pelit sekali, Sanggu Saya. Ruyan Yang Tao. Terhadap niat baiknya. Teman. Waktu kalian menyakitiku dulu. Tidak pernah menganggapku sebagai teman. Ruochuan, lebih baik kamu tukar tanah ini dengan Yang Tao. Setelah menikah, aku akan kuliah, nanti kamu di desa. Aku tidak di sampingmu, kamu juga bisa punya hasil, bukan? Liu Ruyan, jika bukan karena aku tahu apa yang kalian rencanakan, mungkin saja. Benar-benar terharu olehmu, tidak perlu. Tanah ini milik keluargaku sendiri. Sudah bertahun-tahun ada ikatan emosional. Shen Ruochuan, aku tanya sekali lagi, tanah ini kamu tukar atau tidak? Aku tidak tukar. Baik, kalau kamu tidak tukar, maka aku putus denganmu. Ruochuan. Kamu bikin Ruyan marah lagi. Dia juga demi kebaikanmu. Kamu setuju saja. Shen Ruochuan ternyata keras kepala. Tidak lihat diri sendiri. Seperti apa? Ya, kalau Ruyan tidak mau kamu lagi. Aku lihat kamu menyesal atau tidak. Dulu setiap kali aku ancam putus. Shen Ruochuan selalu patuh. Memenuhi semua permintaanku, kali ini aku tidak hanya mau kamu tukar tanah, tapi juga mau kamu berlutut minta maaf, kehilangan muka. Baik, mau putus ya? Aku penuhi keinginanmu. APA? Shen Ruochuan, kamu bilang apa? Kalau kamu mau putus, aku penuhi keinginanmu. Bagus, aku sedang cari alasan untuk batalkan pertunangan. Tidak menyangka, kamu yang mengajukan sendiri. Shen Ruochuan. Kamu gila ya? Ini Ruyan Lo. Kamu lupa dulu ngejar-ngejar Ruyan kayak pengemis? Mau ngejar Ruyan lagi? Cepat minta maaf ke Ruyan. Shen Ruochuan, kalau belum mau sungkem minta maaf, aku gak akan pernah maafin kamu. Shen Ruochuan ya, doyannya ngejilat ini. Berani ngomong kasar ke Ruyan? Kayaknya dia main strategi. Biar Ruyan suka sama dia. Aku Shen Ruochuan. Masih punya muka. Kalau dia mau putus, ya udah aku terima. Shen Ruochuan, kamu akan nyesal. Kata-kata Shen Ruochuan. Itu baja menyala. Aku gak akan nyesal omong gini. Tapi karena kita udah putus, mari hitung-hitungan. Utang apa? Selama ini kamu numpang makan dan tidur di rumahku. Semua pakai uang keluarga kami. Plus mas kawin. Dari orang tuaku. Harusnya kamu kembalikan. Shen Ruochuan, kamu. Tenang, aku gak kejam. Makan minum. Selama ini gak apa-apa. Tapi uang. Mas kawin dari orang tuaku harus dikembalikan. Cuma 200.000. Wah, keluarga Shen kasih mas kawin 200.000 ke Liu Ruyan. Di sini MAH itu harga langit. Lihat keluarga Li aja cuma kasih 100.000 waktu nikahin anaknya. Shen Ruochuan, kamu mau pakai uang nakutin aku? Uangnya udah habis, mana ada sisa? Ini uang titipan orang tuaku buat calon menantu. Sekarang kita putus, wajar aku minta kembali. Jangan-jangan, udah kamu habisin semua? Masa sih? Kalau belum habis, ya kembalikan. Aku. Sudah Ruochuan. Kalian berdua. Udah pacaran bertahun-tahun. Jangan gegabah. Putus cuma karena bertengkar kecil. Bagaimana kalau kalian tenangin diri dulu? Kira ini bercanda? Kalau tidak segera melunasi utang, aku akan pergi ke kota. Melaporkanmu karena penipuan mahar. Ruochuan. Ada apa ini? Kalau tidak salah ingat, sebentar lagi. Liu Ruyan. Hari dia melapor ke universitas. Di kehidupan sebelumnya, karena tidak punya uang, aku menyerahkan kuota itu padanya. Di kehidupan ini, aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama.
Tapi sekarang, aku sudah menggagalkan rencana mereka berdua. Mereka pasti akan datang lagi, membicarakan pertukaran tanah. Are you Ochuan? Kepala desa, kenapa Anda datang? Sedang apa di rumah? Tidak ada, sedang membereskan rumah. Shenruo Chuan, sedang APA kamu. Bukankah sudah kuberitahu, aku sedang kuliah di luar. Aku tidak bisa membawamu bersama. Liu Ruyan, kenapa kamu berpikir? Aku akan pergi ke kota bersamamu, bukankah sudah kuberitahu? Kita sudah putus. Shenruo Chuan, kamu. Kita sudah putus. Shenruo Chuan, kamu. Are you Ochuan? Aku tahu kamu dan Ruyan sedang ada masalah kecil. Anak muda, bertengkar di ranjang, berbaikan di ranjang, apapun itu. Ruyan ini demi kebaikanmu. Ruo Chuan, apakah kamu? Ada kesalahpahaman antara aku dan Ruyan. Sebelumnya, aku yang terus memohon padanya. Memohon agar dia datang membantuku, kamu juga tahu. Aku sedang sibuk, tidak sempat mengurus yang lain. Ha, Kepala desa, jangan lanjutkan. Aku sudah mengatakannya di depan seluruh desa. Aku tidak berniat menyesal. kamu. Kalau begitu, mari kita bicarakan soal pertukaran tanah ini. Sebelumnya, aku sudah dengar dari Yang Tao. Setelah Ruyan pergi kuliah, kamu sendirian, selain tanah. Kamu tidak punya sandaran lain, tidak seperti Yang Tao. Dia punya penghasilan lain, sekarang dia ingin tukar tanah. Ini kan bagus buat kamu, ini hal yang baik. Ruo Chuan, asal kamu mau tukar tanah denganku, aku akan memberimu kompensasi 30.000 yuan. Bagaimana? Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Yang tahu kenapa kamu ingin bertukar tanah denganku? Apakah di tanah ini ada harta karun? Ruo Chuan, kamu mikir apa sih? Aku hanya ingin membantu kamu saja. Ruo Chuan, begini. Aku akan memberimu kompensasi 50.000 yuan asalkan kamu menyerahkan tanah itu padaku. Ini setara dengan hasil kerja pertanianmu selama setahun. Bagaimana? Pria utama, jangan setuju, di tanahmu ada harta karun bernilai jutaan. Setelah kamu mengeluarkan harta karun itu, pukul wajah pasangan ganteng dan cantik ini. Baiklah, karena kamu begitu tulus. Aku akan dengan berat hati menyetujui. Are you Ochuan? Kamu memang sahabatku yang baik, aku tidak salah menilai kamu. Tunggu, tanah ini bisa aku berikan pada kalian. Tapi aku punya 2 syarat. Bahkan 20 syarat pun aku akan penuhi, katakan saja, apa syaratnya? Syarat pertama adalah dia harus mengembalikan uang mahar kami. Shenruo Chuan, kamu. Aku apa? Ini uang yang orang tuaku tinggalkan untuk calon menantu. Kamu sudah putus denganku. Kenapa masih menyimpan uang ini? Inikah etika seorang mahasiswa? Baiklah, Ruo Chuan, aku setuju. Katakan, apa syarat kedua? Syarat kedua adalah jika kamu ingin tanah ini, berikan aku 300.000 yuan. APA. Shenruo Chuan, kamu Hilya? Bagus, pria utama. Bagus, akhirnya ada sedikit ketegangan. Kamu gila ya, meminta kami membayar 300.000 yuan. Untuk tanahmu yang jelek ini, kamu mau apa? Shen Ruo Chuan, kamu sedang mempermainkanku, ya? Tidak mungkin. Karena kamu ingin tanah ini, maka aku mengajukan syaratku. Jika kamu tidak menerima, itu urusanmu. Bagaimana? Belum memutuskan? Mungkin kalian bisa pulang dulu dan mempertimbangkannya. Setelah kalian memutuskan, kembalilah padaku. Hati-hati di jalan, tidak usah diantar. Are you Yan? Apakah kamu yakin Shen Ruo Chuan itu benar-benar tidak tahu tentang harta yang terkubur di tanah itu? Saya yakin. Saat itu, orang tua Shenruo Chuan meninggalkan surat untuknya. Di dalam surat itu tertulis, untuk Shenruo Chuan, meninggalkan sejumlah besar uang dan sebuah barang antik yang sangat berharga. Saat itu saya melihat surat itu terselip di buku, setelah saya temukan.
Saya segera membakarnya. Dia pasti tidak akan tahu. Tentang orang yang seperti itu. Itu memang aneh. Shen Ruochuan ini tiba-tiba seperti berubah orang. Dia tidak hanya putus denganmu kali ini, tapi juga meminta banyak uang dariku. Dulu mana berani dia seperti itu. Siapa tahu dia sedang gila apa. TAPI. Dia mau menukar dengan kita 300.000. Kita tukar tahu tidak? Are you Yan? Tuker. Itu 300.000 cukup untuk beli beberapa bidang tanah. Are you Yan? Bukankah kamu juga bilang barang antik di tanah itu sangat berharga, meskipun kita memberinya 300.000? Kita masih untung. Tapi itu 300.000. Dari mana kita dapat 300.000? Tentu saja saya punya cara. Ayo ikut saya. Ternyata kamu tidak tahu, saat orang tuamu meninggal, mereka menguburkan harta untukmu di tanah itu. Kalau bukan karena Ruyan yang tidak sengaja menemukan, mungkin sekarang yang sukses adalah kamu. Yang tahu, Liu Ruyan. Saya akan membuat kalian langkah demi langkah masuk ke dalam jebakan yang sudah saya siapkan. Kali ini, saya akan membuat kalian membayar untuk perbuatan kalian. Kenapa si aktor tidak bisa menemukan? Apakah di tanah ini tidak ada harta? Kenapa tidak bisa ditemukan? Sangat seru, akhirnya si raja akan bangkit. Akhirnya saya menemukan. Yang tahu, Liu Ruyan. Kali ini, giliran saya yang membuat jebakan untuk kalian. Ruochuan. Kecerdikan dan kelicikan Liu Ruyan jauh melebihi imajinasimu. Tujuannya adalah untuk menghancurkan keluarga kita. Ibu, ternyata kalian sudah lama menyadari bahwa Liu Ruyan bukan wanita yang baik. Ini kesalahan anakmu. Sebelumnya aku salah paham dengan kalian dan sering marah kepada kalian. Apa benda ini? Jangan-jangan ini adalah Porselen biru yang berubah saat terkena air. Asli dari dinasti Ming. Tunggu. Apakah mereka tidak melihat kalimat di panel ini? Mangkuk keramik biasa modern, asli. Cangkir teh biasa modern, asli. Tak disangka, fungsi ini benar-benar nyata. Dengan begini, benda berharga apapun tidak akan bisa lolos dari penglihatanku. Tidak mungkin tidak sukses. Tak disangka, kali ini fungsi ini bahkan tidak terlihat oleh mereka. Kali ini, aku pasti akan menciptakan duniaku sendiri. Shen Wuchuan, apa yang kamu lakukan? Cepat buka pintu. Ruochuan, kami berdua setuju dengan syaratmu. Cepat buka pintu. Are you Ochuan? Sial, harta yang aku gali kemarin masih di luar.
Shen Wuchuan, kamu ini seperti anjing. Membuatku kaget setengah mati. Kembalikan kunciku. Ambil saja, siapa yang peduli? Shen Wuchuan, apa isi kotak ini? Aku belum pernah melihatnya. Bisa kamu buka untuk aku lihat? Tidak ada apa-apa. Hanya beberapa barang lama yang tidak berharga. Kalian berdua, ada apa? Are you Ochuan? Kami berdua sudah mempertimbangkannya. Semua permintaanmu. Yang sebelumnya, kami setujui. Baiklah, Yang Tao. Kalian berdua setuju dengan syarat seperti ini. Shen Wuchuan, kamu tahu berapa usaha yang diperlukan untuk membuat Yang Tao setuju tadi malam? Wah, Ruo Chuan. Saya melakukan ini semua demi Ruyan. Dan juga demi persaudaraan kita sebelumnya. Lagi pula, Paman Shen sudah meninggal sejak lama. Bagaimanapun juga, kamu adalah saudara saya. Saya harus membantu kamu. Pura-pura? Terus saja berpura-pura. Nanti kalian akan menyesal. Benarkah? Kalau begitu, apakah saya harus berterima kasih? Ruo Chuan, di dalam kartu bank ini, ada 500.000, 200.000 di antaranya. Adalah uang mahar Ruyan, sisanya 300.000. Adalah uang untuk membeli tanah. Wah, tidak buruk. Are you Ochuan? Kapan kita akan bertukar tanah? Jangan terburu-buru. Jangan buru-buru, Shen Wuchuan. Kamu tidak akan meminta lebih, kan? Saya hanya merasa, untuk urusan sebesar ini, kita harus mencari beberapa saksi di desa. Benar, urusan sepenting ini harus melibatkan semua orang. Untuk menjadi saksi bersama, agar beberapa orang tidak berubah pikiran. Ruo Chuan, kamu memang yang terbaik. Bagaimana kalau kita minta kepala desa untuk menjadi saksi? Baik, kita minta kepala desa menjadi saksi. Sudah dengar? Dengga. Yang Tao akan membayar 300.000 untuk menukar tanah Shen Wuchuan yang jelek itu. Benarkah? 300.000? Apakah yang tahu sudah gila? Yang Tao, dengar-dengar kamu akan membayar 300.000 untuk menukar tanah Shen Wuchuan. Benarkah? Benar. Ruo Chuan adalah saudara baik saya. Membantu dia. Juga adalah kewajiban saya. Yang Tao memang hebat. Shen, are you Ochuan? Benar-benar beruntung, pertama bisa pacaran dengan mahasiswa. Liu Ruyan, lalu bertemu dengan Yang Tahu yang setia, dan tidak mengharapkan imbalan. Pria utama, cepatlah pergi dan hadapi kepura-puraan ini. Ruo Chuan, Yang Tahu. Hari ini di depan semua orang, saya akan menjadi saksi. Yang Tahu, kamu yakin akan membayar 300.000? Benar, Pak Kepala Desa. Saya yakin. Shen, are you Ochuan? Apakah kamu setuju Yang Tahu menggunakan 300.000 untuk menukar tanah yang kamu pegang? Tentu saja setuju. Baik, karena kalian berdua setuju. Maka tanda tanganlah pada kontrak perjanjian ini. Setelah ditandatangani, perjanjian ini segera berlaku. Kalian tidak bisa mundur lagi. Akhirnya dapat tanah ini. Yang Tao, kamu tidak gila kan? Jelas-jelas rugi, masih bisa tertawa senang. Mungkin benar-benar gila, orang normal mana yang melakukan hal seperti ini. Kalian tertawa apa? Ruo Chuan, aku benar-benar ingin berterima kasih padamu, terima kasih telah memberiku hadiah yang begitu besar. Shen Wuchuan, aku sedikit kasihan padamu, kamu bilang. Kenapa kamu begitu baik? Aku sedikit tidak mengerti. Mereka sedang berterima kasih pada Shen Wuchuan. Ya, sepertinya, hadiah apa lagi ini? Shen, are you Ochuan? Memberi mereka hadiah apa? Yang Tahu, kalian sebenarnya bicara apa? Baiklah, karena kontrak ini sudah ditandatangani. Aku tidak ada salahnya memberitahu kalian semua. Ruo Chuan, kamu juga jangan salahkan aku, siapa yang membuat. Kita sudah menandatangani kontrak ini. Tenang saja, banyak orang yang melihat. Dia pasti tidak berani mundur. Shen Ruo Chuan, apakah di hatimu tidak ada sedikit pun keraguan? Tanah jelek yang kamu pegang ini, kenapa aku harus membayar 300.000 untuk membelinya? Kenapa? Itu karena di tanah ini ada harta karun.
Apa? Ada harta karun? Harta karun APA? Harta karun? Harta karun apa? Kamu yakin aku harus mengatakannya? Aku takut jika aku mengatakannya. Kamu tidak akan tahan. Yang tahu, sekarang ini saatnya. Jika kamu tidak memberitahunya, dia akan lebih menderita. Benar kan? Yang tahu, kamu tidak bercandakan? Di tanah kita ini, bisa ada harta karun apa? Ya, semuanya. Aku yang tahu bukanlah orang yang sembarangan bicara. Aku sudah meminta ahli identifikasi harta karun terkenal dari Provinsi Nan. Tian Lao pasti sudah dengarkan? Dia itu tokoh besar di dunia penilaian harta karun. Bisa dibilang dia salah satu yang teratas, nggak berlebihan kok. Harta karun di tanah ini, nilainya luar biasa. Sungguh tak ternilai harganya. Tian Lao memang orang penting banget. Nggak heran kalau yang tahu mau bayar 300.000 untuk tanahnya Shen Ruochuan. Ternyata tujuannya ini toh. Kasihan deh Shen Ruochuan. Kalau dia nggak mau tukar, kan harta karun ini jadi miliknya. Jangan bicara sembarangan, sejak dulu harta karun itu untuk yang punya kemampuan. Yang tahu juga dapat karena kemampuannya sendiri. Kedua pihak sudah tanda tangan kontrak, siapa yang bisa disalahin? Iya benar. Shen Ruochuan, sekarang kamu pasti nyesel banget kan? Sekarang kalau kamu berlutut dan mohon sama aku, mungkin saja aku masih bisa bermurah hati, kasih kamu sedikit uang. Kalian yakin banget kalau di tanah itu ada harta karun? Tentu saja, ini kata ahli langsung. Memangnya, kalau di tanah itu nggak ada harta karun? Shen Ruochuan, kamu benar-benar nggak mau menyerah sampai lihat bukti. Tanah jelek yang kamu pegang itu, kalau memang nggak ada harta karun. Masa aku mau beli dengan 300.000? Siapa yang bilang ada harta karun di sini? Tian Lao, aku yang bilang. Akhirnya kalian berdua datang juga, sudah lama ditunggu-tunggu. Jadi kamu yang bilang ada harta karun? Harta karunnya di mana? Cepat aja kita lihat. Harta karunnya terkubur di tanah nomor 5, nanti. Setelah aku bantu kalian gali, mohon bantuanmu. Untuk memeriksanya. Baik. Silakan. Tian Lao. Harta karun ini terkubur di dalam tanah ini. Nanti kalau sudah digali, mohon bantuanmu untuk menaksir harganya. Baik yang tahu. Soal ada harta karun di tanah ini, kita semua nggak tahu sebelumnya. Lalu kontrak ini, kepala desa. Kontrak ini sudah ada tanda tangan kedua pihak. Hitam di atas putih, kontrak sudah berlaku, sekarang kamu mau mundur. Kayaknya nggak baik deh. Iya benar kepala desa, banyak yang lihat nih. Jangan pilih kasih, nanti semua orang nggak terima. Iya kepala desa, sudah tanda tangan. Jangan ikut campur. Manusia itu harus nerima nasib yang bukan miliknya. Bagaimanapun juga nggak akan bisa dapat. Shen Ruochuan, kamu setuju kan? Ya, benar. Lagi pula, aku sudah menandatangani kontrak. Aku sangat menghargai kontrak. Jika benar-benar menemukan harta karun di tanah ini, itu hanya berarti aku dan harta karun ini tidak ada jodoh. Wah, Ruochuan. Kalau kamu punya sikap seperti itu bagus sekali. Tenang saja. Nanti kalau menemukan harta karun, aku tidak akan melupakanmu. Ayo, cepat gali. Pak Tian, di mana harta karunnya? Terkubur di bawah tiang listrik itu. Kalian nanti harus menggali dengan hati-hati, ya. Yang tahu, kamu tidak sedang mengelabui kami, kan? Wah, yang tahu, sudah lama kita menggali. Apakah benar ada harta karunnya? Tenang. Kalau aku berani menipu kalian, mana mungkin aku berani menipu Pak Tian? Ketemu. Apa? Benar ada harta karunnya? Pak Tian, mohon bantuannya untuk memeriksanya, ya. Baik. Aduh. Pak Tian, ada APA? Kotak ini agak tidak biasa. Meskipun bukan barang antik, tapi harganya juga tidak murah, Pak Tian. Berapa kira-kira harganya kalau dijual di pasar? Setidaknya 20.000. Apa? 20.000? Hebat, kotaknya saja sudah bernilai 20.000. Apalagi isinya,
Pasti lebih berharga lagi. Ya ampun. Sebuah kotak saja bisa dijual 20.000 di dalamnya. Pasti ada harta karun. Nah, Shen Ruochuan. Bakal sial besar nih. Shen Ruochuan, dengar nggak? Pak Tian bilang. Kotaknya saja sudah bernilai 20.000. Sekarang, kalau kamu berlutut dan minta maaf padaku, mungkin aku masih bisa kasihan dan memberimu sedikit uang. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak memberimu kesempatan. Person the war. Nanti kamu akan lihat, yang tahu, aku tawar 50.000. Jual harta karun di dalam kotak ini padaku. Yang Tao. Aku tawar 70.000, jual padaku. Jangan berebut, aku tawar 100.000. Semuanya, aku sarankan kalian jangan buang-buang tenaga. Sebelumnya sudah aku bilang, di dalam ini ada harta karun yang tak ternilai harganya. Kalian lebih baik hemat tenaga. Pak Tian, mohon bantuannya untuk membuka kotaknya, ya. Baik. Apa ini? Bagaimana Tian Lao, benda ini? Apakah ini sangat berharga? Ya Tian Lao, Anda lihat berapa nilainya. Berapa nilainya? Kalian lihat sendiri. Apa? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Yang Tao, ini yang kamu bilang harta yang tak ternilai. Ini jelas hanya sampah yang tidak ada yang mau. Yang tahu, kamu bikin keributan besar. Mengundang kami kemari untuk menertawakan kami. Sama sekali tidak mungkin. Di dalamnya seharusnya ada perhiasan yang tak ternilai. Kenapa jadi sampah ini? Pasti kalian salah menggali. Kenapa bisa begini? Shen Ruochuan, kamu yang menukar harta di dalamnya, benar kan? Shen Ruochuan, kalau kamu tahu diri, cepat keluarkan harta aslinya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Yang tahu, Liu Ruyan. Kalian berdua, sadarlah. Aku bahkan tidak tahu ada harta di tanah ini. Bagaimana bisa berbuat curang? Baik, kalau bukan kamu yang berbuat curang, aku tanya kamu. Kenapa harta di dalamnya hilang? Siapa yang tahu? Mungkin Tuhan. Tidak suka dengan kalian, sengaja mengambilnya. Kamu. Tidak bisa, tidak bisa. Kontrak ini tidak bisa berlaku, tidak bisa. Benar, kontrak ini tidak bisa berlaku. Shen Ruochuan, cepat kembalikan 300.000 itu kepada kami. Tadi yang bilang kontrak berlaku, tidak bisa mundur adalah kalian. Sekarang yang bilang kontrak tidak berlaku, juga kalian. Kalian anggap kontrak ini apa? Mainan. Semuanya, jadi saksi, di desa kita. Kontrak ini berlaku atau tidak? Ya yang tahu, kontrak sudah ditandatangani harus diakui. Ruochuan sebelumnya juga mengakuinya. Ya, tidak mungkin ada harta, kontrak dianggap berlaku. Tidak ada harta, kontrak tidak dianggap berlaku, begitu saja. Kalau ada untung kalian ambil, kalau rugi orang lain yang tanggung. Ya yang tahu, perhitungan kalian cukup keras ya. Apa hubungannya denganmu? Aku bilang tidak berlaku. Itu tidak berlaku, yang tahu. Kontrak sudah ditandatangani. Dengan namamu dan Ruochuan. Dan kami semua adalah saksi. Sekarang kau mundur, tidak ada gunanya. Oke. Shen Ruochuan, aku tanya terakhir kali. Kau. Bisakah kau ingat persahabatan kita dulu? Kembalikan 300.000 itu padaku. Sahabat? Waktu kau bilang ada harta karun tadi, aku anggap kau sahabat. Jadi aku tepati kontrak. Sekarang giliranmu. Anggap aku sahabat. Ruochuan. Aku cuma bercanda tadi.
Tapi 300.000 ini sangat penting buatku. Kalau tak ada, bisa ada yang mati. Oh, Shen Ruochuan, kau memang mau main kasar ya? Yang tahu, daripada ribut sama aku. mending pikir cara bayar utang mereka. Yang tahu, daripada ribut sama aku. Mending pikir cara bayar utang mereka. Kak Hu, Wah, yang tahu berani pinjam ke aku? Langsung minta 300.000, nekat banget. Tenang Kahu, kalau aku tak ada jaminan, pasti tak berani datang. Oh. Beneran? Bohong ke orang lain mungkin, ke Kahu mana berani? Ya kan? Oke, kasih 300.000. Makasih Kaku. Hoi. Tanda kontrak. Kau paham aturannya. 2 minggu kembalikan 350.000. Telet jadi double. 350.000? Kebanyakan. Gak suka? Carry yang lain. Tapi pikir baik-baik. Kahu tenang saja. Tinggal tunggu uang masuk. Wahahaha. Makasih Kaku. Ayo lanjutkan. Yang tahu, ini benar-benar aman? Apakah ini berbahaya? Ruyan, kalau tidak berani mengambil risiko, tidak akan mendapatkan hasil. Tunggu sampai aku mendapatkan Shen Wuchuan. Warisan di tanah itu. Uang ini hanya seperti setetes air di laut. Shen Ruochuan. Suatu hari nanti, aku akan mendapatkan warisan di tanahmu. Nanti, kamu akan menyesal. Huye. Kenapa kamu datang? Yang tahu, bukannya kamu bilang menemukan harta karun? Aku datang untuk melihat harta apa itu, cepat tunjukkan padaku. Hugo, dengar dulu, ada kejadian tak terduga di sini. Bagaimana kalau kamu pulang dulu, kita datang lagi lain kali. Lihat harta karun, sudah datang, kenapa harus lain kali? Hugo, dengar dulu, ada perubahan di sini. Yang tahu, ini yang kamu bilang. Harta karun itu? Huye, dengar penjelasanku. Pasti ada yang tidak beres di sini, semua ini karena dia. Semua ini karena Shen Wuchuan, yang mengatur aku. Benar. Mengatur, ya? Kamu bohong, ya? Siapa yang membawa barang rongsokan untuk menipu orang? Kamu. Kenapa kamu memukul orang? Aku memang memukul kalian berdua. Kamu berani memukulku? Aku ini mahasiswi. Aku akan melaporkanmu ke polisi, biar polisi yang menangkapmu. Mahasiswi? Kamu pantas disebut mahasiswi. Aku, Huye, biasanya tidak pernah memukul wanita. Memukulmu adalah untuk menambah karma baik. Kamu apa? Berani melanggar aturanku. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkan kalian. Yang tahu, sekarang katakan padaku, uangku. Bagaimana kamu akan mengembalikannya? Huye, jangan buru-buru. Beri aku sedikit waktu, pasti aku akan mengumpulkan uangnya untukmu. Bagaimana? Beri waktu? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Sebulan? Tidak, setengah bulan. Hugo, beri aku setengah bulan. Aku pasti akan melunasinya untukmu. Setengah bulan? Kamu berhutang 300.000 padaku, ditambah bunganya. Kamu harus memberiku 600.000, setuju? Hugo, kenapa bunganya setinggi ini? Ini pemerasan, ini pemalakan. Pemerasan dan pemalakan, di kontrak sudah jelas tertulis, jika melanggar. Ganti rugi 2 kali lipat, ini pun aku masih memberi kalian diskon. Fuji. Tapi, bisakah kamu melihat wajahku? Memberi kami diskon? Wajah apa? Kamu tidak punya wajah.
Yang tahu, kamu bilang dengan yakin sekali. Di sini ada harta karun, makanya aku minjamin uang. Lihat sekarang yang digali, apa ini? Gue kencing aja lebih mahal dari ini. Gak bayar utang. Cewek ini kulitnya halus dan lembut. Dijual ke pelacuran, harusnya lumayan mahal ya. Yang tahu cepat bilang iya dong. Baik, aku bayar. Kahu lepasin dia dulu ya. Kan jadi baik sekarang. Are you out, Chuan? Bisa bantu gue ga? Kamu kan baik hati. Bisa gak kembalikan 300.000 itu? Shenruo Chuan, aku mohon. Cepat kembalikan uang kami. Aku mau jadi pacar kamu lagi, terus nikah, boleh gak? Ayo dong. Beneran. Ruyan. Tapi bukannya. Kita kan udah putus lama. Waktu itu aku lagi kalap. Ruo Chuan, aku masih sayang kamu. Kamu harus tahu. Jangan sia-siakan perasaan kita bertahun-tahun. Person, Lu Ruyan. Kamu berani sebut kata perasaan. Urusan kamu sama yang tahu. Kamu pikir aku gak tahu apa-apa, ya? Bukan, Ruo Chuan. Aku masih sayang kamu, aku sama yang tahu. Cuma mau ngetes kamu, kamu kan tahu. Aku dari kecil gak punya orang tua, gak ada rasa aman. Jadi aku cuma mau tahu seberapa sayang kamu. Ayah, Ruo Chuan. Aku sama Ruyan, beneran gak ada apa-apa. Aku cuma bantu dia ngetes apakah kamu beneran suka Ruyan. Kalian berdua cocok banget. Bohong gak pakai draft. Shenruo Chuan. Kamu mau lihat aja aku di bawah mereka. Lalu diam saja ya. Ruo Chuan, aku mohon. Maaf, aku gak bisa bantu. Shenruo Chuan. Kamu tega banget. Shenruo Chuan. Kamu masih pantas disebut pria? Kalau kamu berani pergi hari ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Sungguh keterlaluan. Sudah sampai saat ini, Liu Ruyan masih memikirkan mengikat lelaki utama secara moral. Dua orang sampah ini, kalau tidak memukul mereka. Tidak pantas dengan keadilan langit. Eo. Yang tahu, kamu bilang. Kalau kali ini aku membantu kalian. Apakah kalian berdua masih akan merencanakan cara untuk membunuhku? Kamu. Sebagai temanmu dulu. Aku punya cara yang bisa kuberitahukan padamu. Caranya adalah... Cepatlah katakan, apa sebenarnya caranya? Jadikan Tanamo. Sebagai jaminan untuknya. Apa? Bagaimana bisa, kalau aku memberikan tanah padanya? Lalu aku tinggal di mana? Cara sudah kuberitahukan, gunakan atau tidak terserah kamu. Baiklah kamu, Shenruo Chuan. Ini pasti jebakanmu kan? Melompat, ja? Kamu masih ingin memberikan rumahku padanya, kamu hanya ingin melihatku. Tidak punya apa-apa kan? Kenapa kamu begitu kejam? Kalau kalian berdua tidak mengincarku. Aku juga tidak akan mengincarmu. Yang tahu, ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu. Manusia berbuat, langit melihat. Buah kejahatan yang ditanam sendiri, tanggung sendiri. Kamu sendiri yang bilang tadi, Shenruo Chuan jangan pergi. Kamu tidak boleh begitu kejam. Jangan pergi. Yang tahu. Aku lihat hari ini, kamu tidak bisa membayar utangmu. Kalau begitu, jangan salahkan aku, saudara-saudara, bawa dia pergi. Aku tidak bisa pergi dengan kalian. Yang tahu, cepatlah setuju dengan mereka, cepatlah setuju. Di kehidupan sebelumnya, karena yang tahu. Dan Liu Ruyan yang menjebak. Aku menyanyikan setengah hidupku. Di kehidupan ini, aku pasti akan menciptakan sebuah usaha milikku sendiri. Jian Baoge terkenal karena mengumpulkan harta karun langka di dunia. Tapi, berapa nilai porselen biru putih ini? Mangkuk keramik Kekaisaran Dinasti Qing, 1,8 juta yuan. Cawan kaca Ming, 5 juta.
Paviliun penilaian harta memang punya kemampuan di dunia barang antik. Kau mau apa? Kami tidak terima rongsokan. Keluar. Keluar. Siapa yang terima rongsokan? Kau ini mau apa? Saya mau jual barang. Kau? Tahukah kau tempat ini untuk apa? Kami tidak terima hasil pertanian. Jual hasil pertanian ke pasar sayur sana. Paviliun penilaian harta yang terhormat, menilai orang dari penampilan saja ya? Tahu ini paviliun penilaian harta, masih nekat masuk. Tahukah kau siapa yang kami layani setiap hari? Yang mana bukan pejabat dan orang terpandang? Orang kaya raya. Kau si miskin. Cari perhatian apa di sini? Ada APA? Meski berpakaian sederhana, tetapi sikapnya luar biasa. Bukan orang biasa. Shally, kamu turun dulu. Saya yang akan melayani tamu ini. Nama saya Song, manajer paviliun penilaian harta. Bisa tahu adik mau jual apa? Porselen biru putih dinasti Ming. Sayang, ini palsu. Kami tidak terima barang palsu. Manajer Song, coba lihat lebih teliti. Dilihat sebanyak apapun. Barang palsu ya tetap palsu. Kalian berdua. Aku tidak salah lihat kan? Kok yang tahu dan Liu Ruyan? Bukannya mereka sudah dijatuhkan oleh Malelit sampai tidak bisa bangkit? Lihat keadaannya sekarang, pasti alur ceritanya dimajukan. Wah, berarti Malelit sengsara dong. Tidak menyangka kan? Aku juga tidak nyangka. Dulu kalau bukan kau yang mengatur aku sekarang juga tidak akan. Dapat dukungan keluarga Li, langsung bangkit. Ngomong. Aku malah harus berterima kasih padamu. Shen Ruo Chuan. Aku benar-benar meremehkanmu. Tidak kira kau benar-benar menemukan harta karun di tanah itu. Tapi sekarang, pasti sangat kecewa kan? Susah payah menggali harta karun. Ternyata semua palsu. Sampah ya tetap sampah. Meski aku tidak tahu awalnya bagaimana. Kau bisa membaca pikiranku. Tapi sekarang sepertinya kamu tetap tidak bisa lepas dari takdir diinjak olehku. Kalian berdua yakin sekali bahwa porselen biru ini palsu. Shen Ruo Chuan. Bahkan Jian Bao Pavilion bilang, botol jelekmu ini palsu. Kamu masih percaya begitu saja. Jangan-jangan kamu tidak tahu apa itu Jian Bao Pavilion. Shen Ruo Chuan. Apa otakmu ditendang keledai? Bagaimana keadaan keluargamu? Kamu tidak tahu? Bagaimana mungkin ada harta karun? Kalau memang ada, pasti sudah dijual. Aku kasih tahu, alasan orang tuamu seperti ini adalah untuk menipuku, supaya aku menikah denganmu. Tapi untungnya aku pintar melihat kalian berdua dengan cara-cara kotor. Liu Ruyan, jangan samakan semua orang. Seperti dirimu yang kotor. Shen Ruo Chuan, berani sekali kamu bilang begitu padaku. Apa yang aku bilang salah? Shen Ruo Chuan. Kamu tahu kenapa Ruyan mau ikut aku dan tidak mau ikut kamu? Karena kamu adalah sampah yang buta. Yang tahu, aku harus berterima kasih padamu. Menggali sudutku, aku menemukan kalian berdua memang cocok. Sama-sama tidak tahu malu. Kamu. Baik, kalau kamu begitu yakin botol jelek ini asli. Bagaimana kalau kita bertaruh? Terhan? Bagaimana caranya? Kalau botol ini asli, aku kasih kamu 1 juta. Kalau palsu, kamu potong tanganmu sendiri. Lalu pulang ke kampung halamanmu, jangan pernah keluar lagi. Bagaimana? Kamu bisa bayangkan berapa 1 juta itu? Kamu dijual. Tidak akan sampai segitu. Tapi, kalau kamu mau bertaruh dengan kami, mungkin saja 1 juta ini jadi milikmu. Baik, kita bertaruh. Saudaraku, jangan gegabah, botol ini memang palsu. Tidak apa, aku percaya pada penilaianku. Baik, kalau kamu begitu yakin. Bagaimana kalau kita cari seseorang untuk memverifikasi keasliannya? Karena ini Jian Bao Pavilion, mari kita minta. Ahli dari Jian Bao Pavilion untuk memeriksanya. Manajer Song, tolong ya. Kamu. Baiklah. Sangat menarik.
Tak disangka di paviliun penilaian harta karunku, aku bisa menemukan hal yang begitu menarik. Salam, Tuan Paviliun. Astaga, tak kesangka Chen Shui. Bagus, tapi yang paling mengejutkan. Adalah kecerdasan bisnisnya yang luar biasa. Sejak dia mengambil alih paviliun penilaian harta karun, hanya dalam 3 tahun, dia berhasil membawanya ke peringkat 3 teratas di Provinsi Nan. Hanya di bawah keluarga Li, keluarga terkemuka di Provinsi Nan. Tak kusangka pemilik paviliun penilaian harta karun ternyata seorang wanita. Dan begitu cantik. Nona Chen. Sudah lama mendengar namamu, hari ini bertemu, ternyata memang luar biasa. Hal yang begitu menarik, kebetulan aku menemukannya. Bagaimana kalau aku yang menilai untuk kalian berdua? Baiklah, kemampuan Nona Chen dalam menilai harta karun. Di Provinsi Nan siapa yang tidak tahu? Dengan Anda yang menilai, tentu saja sangat tepat. Bagaimana, Nona Chen? Tamu ini begitu tenang, pasti dia tahu. Bahwa porselen biru putih ini menyimpan rahasia. Tuan Paviliun, maksud Anda? Jangan salahkan tamu ini, lihatlah baik-baik porselen biru putih ini. Jika dilihat dari permukaannya, pasti palsu. Tapi sebenarnya, ini bukanlah wajah asli porselen ini. APA? Ini adalah porselen biru putih kaca. Bagaimana mungkin? Bukankah ini barang rusak dari tanah? Bagaimana bisa asli? Kupikir, inilah wajah asli porselen ini. Tapi sayang, meskipun dibuat dengan baik, tetap saja palsu. Porselen biru putih kaca asli tidak akan memiliki warna dasar seperti ini. Sudah kukatakan, botol rusak biasa ini. Bagaimana mungkin bisa menjadi harta karun asli? Tadi benar-benar membuatku ketakutan. Shen Oyochuan, sepertinya langit tidak berpihak padamu. Aduh, Shan Ruo Chuan. Kamu kalah. Terima kekalahanmu, Shan Ruo Chuan. aku benar-benar merasa kasihan padamu. Sepertinya 1 juta ini tidak akan bisa kamu bawa. Sepertinya aku terlalu menganggap tinggi kemampuan paviliun penilaian harta karun. Apa katamu? Shen Ruochuan, kamu benar-benar berani. Kemampuan Nona Chen dalam menilai barang antik. Di Provinsi Nan, dia nomor 2, tidak ada yang berani mengklaim nomor 1. Kamu benar-benar nekat. Bahkan berani meragukan penilaian Nona Chen. Shan Ruo Chuan. Kamu sudah di ujung tanduk, masih saja melawan. Kamu tahu, apa akibatnya jika membuat Nona Chen marah? Maksudmu, aku salah menilai? Ya, Tidak mungkin, porselen biru putih ini. baik dari pola maupun warnanya. Pasti tidak mungkin asli. Jika ini hanya porselen biru putih biasa. Tentu saja palsu. Tapi, kamu lupa, ada satu kemungkinan lagi. Maksudmu, Tidak mungkin, benda ini sudah punah 300 tahun yang lalu. Karena perang, sekarang ini, tidak mungkin ada yang asli. Bagaimana jika masih ada yang asli di dunia ini? baik, jika benar ada, buktikan padaku. Jika barangmu ini asli, rumah lelangku tidak hanya akan membelinya dengan harga 2 kali lipat. Kamu juga akan menjadi penasihat senior di rumah lelangku. Posisimu hanya di bawahku, tapi jika kamu tidak bisa membuktikannya, jangan salahkan aku. Shen Oyochuan. Kamu benar-benar bodoh sekali, sudah membuatku marah. Setidaknya kamu masih bisa hidup. Tapi jika kamu membuat Nona Chen marah, kamu mungkin tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Shan Ruo Chuan. Aku baru pertama kali melihat orang yang begitu ingin mati. Tapi tenang, aku akan membantumu mengurus jenazahmu. Baiklah, kalau kalian semua tidak percaya. Akan kuperlihatkan pada kalian, pernah dengar porselen biru putih yang berubah saat terkena air? Ternyata benar. APA? Nona Chen. Maksudmu, botol pecah ini asli? Bukankah ini hanya barang rongsokan dari tanah? Bagaimana bisa asli? Tidak mungkin salah, tidak menyangka benda ini benar-benar masih ada di dunia. Sayang, Sekarang, apa lagi yang ingin kalian katakan? Ruo Chuan, meskipun kamu beruntung. Masih ada waktu, kita lihat nanti. Tunggu sebentar.
Kalian lupa sesuatu ya? Taruhan kita di mana? Uang 1 juta kemana? Taruhan apa? Siapa yang bertaruh denganmu? Iya nih, Shen Ruochuan. Kamu sudah gila karena uangnya? Mau main curang ya? Jangan lupa, hari ini ada. Saksi dari Jian Baoge. Kalau kalian pergi, reputasi Jian Baoge yang akan rusak. Aku, Tidak bisa, sekarang belum boleh musuhi Jian Baoge. Baik, kamu memang jahat, Shen Ruochuan. Nanti, akan kubalas 100 kali lipat. Ayo pergi. Hati-hati di jalan ya. hari ini Jian Baoge salah mengenali harta karun. Jika Tuan Shen berminat menjual, Jian Baoge akan membelinya dengan harga double. Pemimpin, ini. Tidak perlu banyak bicara. Nona Chen, menurutmu porselen biru bertemu air ini? Berapa harganya? Porselen biru bertemu air sangat langka. Jika dilelang, Harganya sekitar 25 hingga 30 juta. Jian Baoge bersedia hitung double dengan harga 30 juta. Jadi 60 juta untuk beli porselen ini. Bagaimana? Tuan Shen tidak puas dengan harga ini? Kalau begitu tambah 10 juta lagi, setuju? Nona Chen sudah kasih double. anggap saja aku untung. Ini, hitung 25 juta saja. Baik, kalau begitu, silakan Tuan Shen tinggalkan nomor rekening. Sekarang akan kusuruh orang transfer uangnya. Ini kartu emas premium Jian Baoge. Pemilik kartu ini, seluruh provinsi dan hanya ada 5 orang. Kamu bisa hubungi aku lewat nomor di atas. Tentu saja, ini juga bisa hematkan beberapa masalah tidak perlu. Kalau begitu, aku tidak sungkan. $50 juta, target pertama tercapai dengan cepat. Bagus sekali. Kalau begitu, aku pamit dulu. Pamit. Bahkan wanita kuat seperti Chen Sui kalah darinya. Chen Sui akhirnya tidak tahan dipermalukan. Lalu bunuh diri. Chen Sui punya pengalaman seperti itu? Chen Sui bertindak begitu tegas. Dan bahkan kasih aku jabatan konsultan. Bagaimanapun, dia ada hubungan dengan aku. Aku tidak bisa hanya diam. Lihat dia dalam bahaya. Sudahlah. Lebih baik saya ingatkan dia. Ada apa lagi, Tuan Shen? Nona Chen, apakah akhir-akhir ini akan menghadiri? Pesta ulang tahun orang penting? Sepengetahuan saya, hal ini masih rahasia. Bagaimana kamu tahu? Jangan pedulikan, tapi yang ingin saya ingatkan adalah, Jika kamu memberi hadiah, sebaiknya ganti dengan yang lain. Kalau tidak, mungkin akan ada masalah besar menimpamu. Apa? pesan sudah disampaikan, percaya atau tidak terserah kamu. Dah. Pemilik pavilion. Cepat, ambil hadiah ucapan yang sudah saya siapkan. Dan tunjukkan kepada Sugelau untuk dinilai. Sugelau, pemilik pavilion, apakah kita agak? Berlebihan? Meskipun orang ini membawa porselen biru putih yang berharga saat kena air. Tapi dari pakaiannya, jelas dia adalah anak desa miskin. Apa yang dia katakan? Mana mungkin benar? Hati-hati itu baik, cepat pergi. Ya, Pemilik pavilion, Sugelau sudah datang. Tua Su. bagaimana hasilnya? Boleh saya tahu, pemilik pavilion, dari mana Anda mendapatkan harta ini? Ini saya dapatkan di lelang beberapa hari lalu. Waktu itu Li dan yang lain juga ikut menawar. Saya susah payah baru dapat. Bagaimana, Tua Su? Barang ini palsu? Palsu sih tidak. Tapi lebih menakutkan daripada palsu. Apa? Tua Su, APA maksudnya? Di dalam patung Buddha emas ini ada sebutir. Pil racun tak berwarna dan tak berbau. Jika disentuh terlalu lama, racun akan masuk ke tubuh. Lama-kelamaan, dewa pun tidak bisa menyelamatkan. Untung pemilik pavilion tahu lebih awal. Kalau tidak, jika pemilik pavilion memberi hadiah ini kepada orang penting itu, mungkin pejilian penilaian harta kami akan dalam bahaya. Benar-benar seperti yang dia katakan. Siapa yang pemilik pavilion maksud? Tidak apa-apa. Tapi, pemilik pavilion, Tua Su, sebentar lagi kan pesta ulang tahun. Orang penting itu, sekarang ada masalah seperti ini. Kita ganti dengan apa?
Pada akhirnya, itu adalah Provinsi Nan. Dalam waktu singkat sudah dapat uang sebanyak ini. Tapi yang tahu ternyata berhubungan dengan keluarga Li. Berdasarkan sifat mereka, pasti akan terus merepotkan saya. Tidak boleh. Harus terus cari uang. Suyan, aku suka kamu, jadilah pacarku. Sanyu, sudah berapa kali aku bilang? Aku nggak suka kamu, jangan ganggu aku lagi. Suyan, cepat atau lambat kamu akan jadi milikku. Ngapain sih nolak-nolak? Ada apa nih rame-rame? Sanyu ini keterlaluan banget, sok kaya aja. Udah ngerusak cewek-cewek cantik dari keluarga biasa. Sekarang malah ngincar Suyannya. Anak orang kaya begini. Tapi denger-denger sih, keluarga Su mau dijodohin sama keluarga San. Entah benar atau enggak. Grup Su, yang dulu mulai dari bisnis. Perhiasan itu? Pernah nyuruh orang buat ngancamin sampai banyak yang The Hospitalin. Iya bener, doi mabokei, judi, jahat banget pokoknya. Perusahaan keluarganya kelihatannya taat hukum. Tapi diam-diam sering ngelakuin hal ilegal. Satu keluarga nggak ada yang baik. Duh, jahat banget. dibandingin sama yang tahu. Wah, jauh banget bedanya. Siapa bilang mau jadi pacarmu? Sanyu, dengar ya. Aku sudah ada yang suka. Apa? Kamu suka sama orang? Nggak mungkin. Seluruh provinsi Nan, siapa yang nggak tahu kamu itu? Ceweknya Sanyu, siapa yang berani berebut cewekku? Siapa? Bilang siapa? Kamu ja? Atau kamu? Kalau jadi, ini kayak Beauty and the Beast dong. Cewek secantik ini kalau jadi, sayang banget. Andai saja pacarku. Sanyu, jangan lancang banget deh. Seluruh provinsi Nan, siapa yang nggak kenal Sanyu? Yang aku mau, pasti bisa dapat. Camel. Oke, kamu mau tahu siapa pacarku? Dengar ya, pacarku itu dia. Loh, apa-apaan nih? Aku bilang, dia itu pacarku. Bukan deh cewek, ini gimana sih? Meskipun kamu cantik, tapi urusan kalian berdua. Jangan libatkan aku dong. Gantian tolongin, nanti aku ganti. Dia pacarmu? Suyan, ini terlalu palsu deh. Kalau mau bohong, cari yang kelihatannya meyakinkan dong. Siapa yang aku suka bukan urusanmu. Aku bilang dia pacarku. Bocah, kalau nggak mau mati, minggir sana. Kalau enggak, bakal kau rasakan akibatnya. Sanyu, aku kasih tahu ya, bicara sama pacarku. Harus sopan. Baiklah, Suyan. Kalau kau bilang dia pacarmu, buktikan dong. Kau. Nggak bisa membuktikan, kan? Buktikan ja, buktikan. Suyan, kau serius? Siapa yang main-main? Aku kasih tahu, jangan ganggu aku lagi. Aku ini kurang apa sih dibanding dia? Kau memilih. Orang miskin seperti itu, tapi nggak memilih aku. Orang sampah seperti ini, apa sih yang lebih baik dariku? Lebih kaya dariku? Lebih ganteng dariku? Dia nggak ada apa-apanya dibanding aku. Tunggu dulu, kalau soal uang, aku nggak mau bandingin. Tapi kalau soal ganteng, lihat dirimu sendiri. Pakai baju pink mencolok gitu, mau saingan sama cewek? Coba lihat cermin, jangan keluar bikin malu. Apa katamu? Kau ini, kayaknya nggak mau. Keluar dari provinsi Nan. Nah, si cowok ini pasti sudah. Benar-benar membuat Sanyu marah. Dengar-dengar, orang terakhir yang membuat Sanyu marah, tiba-tiba kecelakaan. Sekarang masih di rumah sakit, terbaring. Keluarga Sanyu memang kaya. Si cowok ini. Kelihatannya cuma orang biasa. Ini benar-benar berbahaya. Cemana? Jelek nggak boleh dikatain ya? Lihat dirimu sendiri, kayak apa sih? Menganggap diri sendiri hua? Aku kasih tahu. Kau ini Emma de Hua. Sudah cukup, Sanyu itu bukan. Orang biasa. Takut apa sama dia? Baiklah, kau tunggu saja. Perani Casey tahu nama mau? Gimana? Mau cari orangnya? Baik, aku kasih tahu. Aku ini gak ganti nama, gak ganti maga. Namaku yang tahu. Menyuruh orang untuk melukai, apakah orang-orang yang dirawat sebelumnya? Semua karena ulah Sanyu di belakang layar. Nggak heran Sanyu begitu sombong. Ini benar-benar keterlaluan. Harus dihukum berat. Betul, laporkan ke polisi, hukum Sanyu. Siapa yang menyuruh orang untuk membunuh? Jangan ngomong sembarangan. Kau nggak melukai orang, kenapa gugup? Siapa yang gugup? Kalau nggak gugup, biarkan polisi yang menangani. Selidiki dengan baik, akan kubersihkan namamu. Oh iya, apakah perusahaan kalian juga melakukan hal-hal ilegal? Atau melanggar aturan?
Ini juga harus diselidiki. Kan? Dasar kau, cukup berani ya. Tunggu saja. Kau benar-benar berhasil mengusir Sanyu. Hari ini terima kasih banyak ya. Tahu apa itu? Namaku Suyan. Itu bukan nama asliku. Namaku Shen Chuan. Itu cuma tipuan. Ngomong-ngomong, berikan ponselmu. Buatin apa? Ini imbalan untukmu. Banyak banget. Lagian kau sudah membantuku sangat besar. Nggak juga sih. Ayah. Yan kenapa kau sembrono sekali? Aku menyuruhmu berkencan dengan Sanyu. Kok malah kau usir dia? Sudah kukatakan, aku tidak suka dia. Kenapa kamu selalu ingin menyatukan kami? Kalau mau, kamu saja yang pacaran. Jangan libatkan aku. Lagi pula, sekarang aku sudah punya pacar. Dia ada di sampingku. Apa? Sekarang juga pulang dan temui aku. Bukannya urusan ini sudah selesai? Biarkan aku pergi dong. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Tunggu sebentar. Stop. Aku tidak akan ikut ke rumahmu. Bantu sampai tuntas, kan lebih baik. Aku bukan orang baik, dan tidak akan bantu sampai tuntas. Dah. Kalau begitu, ku beri 1 juta sebagai imbalanmu. Kau anggap aku apa? 1 juta saja mau. Menyogokku? Ku kasih tahu, anjing saja tidak mau. 5 juta. Ayo, kita ke rumah calon mertua. Yuk. Nah, gitu dong. Tenang, akan kukatakan pada ayah untuk. Tidak terlalu keras padamu. Untuk apa kau bawa aku ke sini? Meskipun cuma pacar palsu, Tapi kan pertama kali datang, tidak sopan kalau tangan kosong. Coba lihat, Su memulai hadiah biasa dengan perhiasan. pasti sudah biasa. Lebih baik berikan batu yang bisa jadi hijau. Bos, batu ini harganya berapa? Wah, seleramu bagus, anak muda. Ini batu terbaik di lapak saya. Kalau serius mau, ambil saja 500.000. Berapa? 500.000. Bos, apa kamu sengaja menipu kami karena kami masih muda? Ah, jangan bilang begitu. Ini bahan yang bagus. Asli dari Myanmar. Kamu bohong kan? Ini jelas size bahan orang lain. Yang sudah tidak terpakai. Bos, kami datang cuma untuk mencari sesuatu yang baru. Kalau mau jual, 1.000 rupiah, jual saja ke saya. Kalau tidak mau jual, kami pergi saja. Baiklah, anggap saja kita berteman. Hanya karena saya baik hati. Kalau orang lain, kurang 1 rupiah pun. Tidak akan saya jual ke kalian. Oak. Hati-hati di jalan, kalian berdua. Kenapa kamu beli batu jelek seperti ini? Menurut saya, ini bahkan tidak layak 100 rupiah. Ini bukan batu jelek. Lalu apa? Nanti kamu akan tahu. Ini adalah bos dari grup Su. Sutian Hai, memang tidak biasa. Yan cepat ke sini. Kenapa kamu tidak pergi ke kantor hari ini? Kamu masih berani bertanya? Telepon dari keluarga San sudah sampai ke saya. Biarkan saja, apa hubungannya dengan saya? Saya memang tidak suka. Sanyu itu. Kamu. Ini dia pacar yang kamu bilang? Ya, itu dia. Namanya Shen Ruo Chuan. Halo Pak, nama saya Shen Ruo Chuan. Ini hadiah yang saya siapkan untuk Anda. Pak Su, ini calon menantu Anda? Saya kira siapa, ternyata cuma anak muda biasa yang miskin, dan membawa batu jelek ini sebagai hadiah. Sang Gemamalukan. Ini bukan batu jelek. Ini. Kami berdua yang memilihnya. Yan jangan kurang ajar. Ini adalah Pak Li dari Paviliun Harta Karun. Paviliun Harta Karun lagi. Anak muda, saya tidak peduli apakah kamu. Pacar Yan atau bukan. Tapi, kamu membawa batu jelek ini sebagai hadiah. Apa ini tidak menghina? Bawa batu jelekmu ini, cepat pergi. Aku masih bisa menganggap ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, ayah. Paman Su, batu ini bukan batu biasa. Maksudmu,
Batu ini bisa mengeluarkan hijau? Ya. Bocah brengsek, kau berbohong di tempat yang salah. Aku sudah 30 tahun bergelut di dunia batu judi. Aku bisa langsung tahu batu mana yang bisa mengeluarkan hijau. Batu MU ini jelas. Sisa-sisa, mana mungkin bisa mengeluarkan hijau. Jangan terlalu yakin, bahkan pemilik pavilion bisa salah. Apalagi kau. Apa? Kau pernah bertemu pemilik pavilion kami? Bocah yang suka membual, kau seperti apa? Kau pernah bertemu pemilik pavilion kami, aku sudah 30 tahun bergabung. Hanya bertemu pemilik pavilion kami 2-3 kali saja. Kau tidak bisa bertemu, bukan berarti aku tidak bisa. Mulut tajam, aku tanya, batu ini. Berapa harganya? Seribu. 1.000 yuan? Jangan-jangan kau pikir batu 1.000 yuan. Bisa mengeluarkan giok langka? Tentu. Kau pikir dengan sisa-sisa batu ini, bisa mengeluarkan giok langka? Benar-benar membuatku tertawa. Bos Su, keluarga Su benar-benar punya selera. Baru saja memintaku menjadi perantara untuk keluarga San, sekarang mengundang bocah miskin dari desa terpencil ini. Apakah kalian sedang mempermainkanku? Pak Li, jangan marah, kami tidak bermaksud begitu. Yan Er sejak kecil suka berulah, ini pasti tidak benar. Aku tidak berulah, Shen Ruochuan dia. Adalah pacarku. Kakek, 30 tahun pengalamanmu sepertinya sia-sia. Lebih baik pensiun saja, jangan menyesatkan orang. Bocah brengsek, Kalau begitu tidak tahu diri, mari kita bertaruh. Bertaruh apa? jika batu ini bisa mengeluarkan hijau, aku akan berlutut dan minta maaf. Jika tidak, kau yang berlutut dan minta maaf. Baik, sepakat. Kau yakin? Aku tidak yakin, pasti tidak akan melakukannya, tenanglah. Baik, Bosu, mari gunakan tenaga MU untuk memotongnya. Baik. Datanglah seseorang. Tuan, ja, potonglah. Tidak ada hijau, nak, lihatlah. Sekarang apa lagi yang mau dikatakan? Perlututlah dan minta maaf. Jangan terburu-buru. Nak, Kamu engine menschlak, ya. Siapa bilang hanya dengan satu potongan, hasilnya bisa terlihat. nak, apakah kamu benar-benar mengerti batu judi? Batu ini, jika potongan pertama tidak menghasilkan hijau, selanjutnya. Peluang untuk mendapatkan hijau hampir nol. Artinya masih ada kesempatan untuk mendapatkan hijau, kan? Nak, Kamu tidak akan menyerah sampai melihat sungai kuning. Jika batu ini bisa menghasilkan hijau, aku akan berlutut dan minta maaf. Dan menganggapmu sebagai guru. Aku tidak bisa menerima murid seumuranmu. karena kamu begitu percaya diri, berani tidak bertaruh denganku. Tambah taruhannya. Baik. Bagaimana kamu ingin menambah taruhannya? Lilau, menurutku masalah hari ini. Biarkan dia meminta maaf padamu, dan kamu jangan terlalu. Serius, Su Jiang. Bukan aku tidak menghargaimu, kamu lihat sendiri, anak ini. Sangat sombong. Jika tidak diberi pelajaran, di masa depan. Bagaimana aku bisa berdiri di Provinsi Nan? Paman Su, sampai akhir, siapa yang kalah? Belum tentu. Kamu. Shen Ru Chuan. Jangan banyak bicara, bagaimana kamu ingin menambah? Jika batu ini bisa menghasilkan hijau, aku tidak hanya akan berlutut dan minta maaf. Tapi juga akan keluar dari dunia batu judi, jika tidak menghasilkan hijau. Kamu yang harus berlutut. Dan meninggalkan kedua tanganmu padaku. Shen Rua Chuan, Sepet La Menyera. Baik, Begitulah. Potong batu ini secara vertikal. Benda keras kepala. Potong lagi beberapa kali, sampah juga tidak akan menghasilkan hijau. Hijau keluar, apa? Ini adalah jenis giok tingkat tinggi, nilainya minimal 10 juta. Jenis giok tingkat tinggi, Shen Ruochuan. kamu terlalu hebat. Bagaimana mungkin dari sampah bisa keluar? Jenis giok tingkat tinggi. Hei, kamu pasti curang ya? Jangan asal bicara, batu ini dari awal sampai sekarang. Saya tidak menyentuhnya, mana mungkin curang. Betul,
Jangan fitnah orang baik. Saya mengaku kalah hari ini, pamit. Tunggu, Kamu mau apa? apa kamu lupa sesuatu? Betul, kamu kalah taruhan. Harusnya kamu berlutut. Dan minta maaf. Kalian, Suzong, begini caranya mendidik anak? Li Lau, tadi kamu tidak memberi muka. Sekarang dia pasti juga tidak memberi muka padamu. Kalian, hari ini saya mau ngeles, gimana? Kalian pikir baik-baik, saya ini adalah tetua dari Jianbao Pavilion. Kalian sanggup menanggung konsekuensinya jika saya berlutut minta maaf? Tetua Jianbao Pavilion. Saya juga konsultan Jianbao Pavilion. Saya juga konsultan Jianbao Pavilion. Kartu emas Jianbao Pavilion, mana mungkin? Di seluruh provinsi Nan, yang punya kartu emas bisa dihitung jari. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Jangan tanya, yang penting ini. Kartu emas Jianbao Pavilion, kan? Hei, kamu. Kartu emas ini pasti palsu. Kamu tidak takut mati ya? Baik kamu bilang palsu ya? Ini diberikan langsung. Oleh ketua pavilionmu, mau aku telepon dia. Untuk memastikannya, kamu siapa? Kalau kamu punya nomor ketua pavilion kami. Tanpa basa-basi. Aku akan berlutut. Baik, ini katamu sendiri. Ketua Chen. Tuan Chen, kenapa tiba-tiba? Menelepon saya? Begini, ada tetua dari Jianbao Pavilion bertara dengan saya. Dia kalah dan mau ngeles. Bagaimana menurutmu? Ada hal seperti itu? Berikan teleponnya padanya. Silakan, dengarkan sendiri. Halo. Ketua. Baik-baik saya pasti. Menepati janji Terahan. Bagaimana? Perkaya sekarang? Apa yang dikatakan Tuan Shen di telepon? Sehingga Ketua begitu senang? Sulau, kenapa kamu masih menguping? Tuan Guru, maafkan hamba tidak sengaja mendengarnya. Tapi kali ini, berkat Tuan Shen. Dan juga berkat porselen biru putihnya yang terkena air. Barulah pavilion harta karun kami bisa mendapatkan dukungan dari toko besar itu. Dengan dukungannya, pavilion harta karun kami tidak akan takut lagi dengan tekanan dari keluarga Li. Benar. Bagus, Tuan Chen benar-benar bermurah hati. Tuan Chen ternyata menemukan porselen biru putih yang terkena air, sangat langka. Sungguh mengagumkan. Tidak sesuai dengan harapan Tuan Li. Pasti Tuan Li sangat marah, ya? Apa maksud Tuan Chen? Bagaimana dengan patung Buddha emas itu? Anda seharusnya lebih tahu daripada saya. Kita masih ada waktu. Masih banyak kesempatan. Hei, Chen Sue si wanita brengsek itu. Bagaimana dia tahu tentang patung Buddha emas itu? Tuan Li? Saya curiga ini ada hubungannya dengan seseorang. Saya pa? Shenru Chuan. Kamu tadi benar-benar keren, si tua itu. Saat menerima telepon, kamu tidak lihat kakinya gemetaran. Tapi tidak menyangka kamu benar-benar konsultan pavilion harta karun. Xiao Shen, maaf ya. Tadi saya salah lihat, jangan dipikirkan ya. Tidak apa-apa, Paman, ini bukan salah Anda. Ayah, kita baru saja mendapatkan bahan yang bagus. Kenapa Anda mengeluh? Jika saya tidak salah ingat, sekarang ini grup Su sepertinya sedang mengalami krisis keuangan. Makanya Su Tianhai ingin anak perempuannya menikah dengan keluarga San. Benar, tapi Su Tianhai Terlalu sederhana berpikirnya, dia tidak tahu keluarga San sebenarnya. Tidak berniat membantunya, ini semua tipu muslihat keluarga Li. Sengaja membuat keluarga San menggunakan perusahaan Shell untuk menandatangani kontrak dengan mereka. Akhirnya menyebabkan grup Su mengalami keruntuhan rantai keuangan dan bangkrut. Benar-benar rugi besar. Ternyata begitu, Paman. Tapi khawatir dengan masalah dana perusahaan. Ini rahasia perusahaan saya. Bahkan Yaner pun tidak mungkin tahu. Bagaimana kamu bisa tahu? Dana. kalian bicara apa sih? Sampai sekarang, saya tidak akan menyembunyikan lagi, karena keluarga Li. Masuk dengan kuat ke pasar perhiasan, menekan kami terus-menerus. Menyebabkan grup kita sekarang kekurangan dana. Kalau aku tidak bisa menemukan dana lagi, grup kita mungkin akan bangkrut. Apa? Keluarga Li. Mereka mau ngapain? Keluarga Li belakangan ini sangat gila.
Banyak perusahaan sudah mereka akuisisi. Ayah, hal sepenting ini kenapa baru sekarang? Kamu kasih tahu aku. Makanya paman baru meminta Suyan untuk menikah dengan keluarga San. Untuk mendapatkan dukungan dana. Iya, Pak Li, dia adalah perantara yang aku undang hari ini. Sekarang tampaknya tidak mungkin. Apa paman pernah berpikir, mungkin dari awal, keluarga San? Tidak pernah berniat membantu paman. Bagaimana mungkin? Nanti kita akan menandatangani kontrak. Paman Su juga orang yang berpengalaman di dunia bisnis. Ada pepatah yang harus kamu tahu, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Kalau tebakanku tidak salah, kali ini seharusnya adalah kerjasama antara keluarga Li dan San untuk menjebak paman. Kalau paman tidak percaya, paman bisa telepon bawahan paman. Suruh mereka cek perusahaan keluarga San. Apakah benar-benar punya dana? Halo, Xiao Chai, kamu sekarang segera cek. Kondisi keuangan perusahaan keluarga San. Pak Su, aku sudah cek perusahaan keluarga San. Hanya perusahaan bodong, sama sekali tidak punya dana apa. Benar-benar. Ayah, Ada apa? Perusahaan keluarga San benar-benar perusahaan bodong. Shen are you Ochuan? Kamu terlalu hebat. Tapi, bagaimana kamu tahu? Sebenarnya cukup sederhana, anak naga akan jadi naga, anak burung akan jadi burung. Anak tikus akan menggali lubang, lihat saja Sanyu. Langsung tahu bagaimana keluarganya. Ayah, untung kamu belum menandatangani kontrak dengan mereka. Tapi, masalah dana grup kita masih belum teratasi. Shen Ruochuan, kamu pikirkan Salyasinya. Kalau kamu benar-benar membantu keluarga kita mengatasi masalah ini, maka aku akan benar-benar jadi pacarmu. Jangan buru-buru, aku pikirkan dulu. Kalau ada dukungan dari grup Su, maka nanti, menghadapi yang tahu dan yang lain, akan lebih mudah. Ada, apa solusinya? Aku ingat di kehidupan sebelumnya, pasti saat ini. Sejumlah besar saham teknologi baru muncul seperti jamur di musim hujan, mengubah pasar bear yang lesu lama. Langsung naik ke pasar bull. Jika kita bisa memanfaatkan kesempatan ini, krisis grup Su pasti akan teratasi. Berapa banyak uang yang tersisa di perusahaan paman? Sekarang, kekurangan dana grup sekitar 10 miliar. Jika menggunakan metode konvensional dalam waktu singkat, Sangat sulit untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Jadi, kita harus mengambil langkah yang tidak biasa. Pasar saham. sekarang ini, pasar saham sepenuhnya bearish. Di mana-mana ada penjualan dan keruntuhan. Jika kamu masuk sekarang, mungkin seperti memberi makan anjing dengan bakpao, tidak akan kembali. Benar, semua orang di jalan memegang ponsel. Begitu dibuka, wajah mereka hijau. Ini semua sementara, industri nasional. Sedang dalam masa transisi kritis, banyak perusahaan baru sedang bangkit. Ada komputer? Ada. Tidak menyangka Golden Finger bisa melihat tren masa depan saham. Shenruo Chuan, kamu yakin? Paman, berapa banyak uang yang tersisa di perusahaan sekarang? Sekarang, Kurang dari 500 juta. Paman Su, mari kita bertaruh. Baik, bagaimanapun, jika tidak bisa mengumpulkan dana, akhirnya mati. Hari ini saya akan bertaruh denganmu. Kalau begitu, mari kita masukkan semua uang. ke saham ini, Sinlong Tech. Tapi, saham ini adalah saham sampah. Begitu kita beli, pasti langsung rugi besar. Bukankah saya sudah bilang, ini semua sementara? Nanti pasti akan naik besar. Halo Xiao Chai. Sekarang, masukkan semua dana grup. Coex Long Tech. Jangan banyak tanya, langsung beli. Naik, benar-benar naik. Naik sangat cepat. Dalam waktu singkat, naik 20 kali lipat. Xiao Shen, kamu benar-benar hebat. Harga beli kita adalah 2 per saham.
Ketika naik ke 80, kita akan menjual semuanya. Saat itu, kita akan memiliki 20 miliar, bisa menyelesaikan semua masalah. Semua teratasi. Shenruo Chuan, kamu benar-benar luar biasa. Dengan ini, Kita grup Su bisa terhindar dari bahaya. Xiaoshen, aku lihat kamu dan Yan Er cocok sekali. Saling mencintai, lebih baik hari ini kalian langsung menikah. Besok langsung adakan pernikahan, lusa langsung punya anak. Ayah. Paman Su, aku ada urusan mendesak, aku pergi dulu. Kalian lanjutkan dulu. Yan Er, Xiaoshen ini, kamu harus pegang erat-erat. Kalau sampai diambil orang lain, kamu pasti menyesal. Ah ayah, ngomong apa sih, kami ini cuma. Kenapa? Bukannya kamu bilang dia pakarmu. Kamu pikir aku tidak tahu, kamu bawa dia untuk menipuku. Kamu sudah tahu, benar-benar licik. Ayahmu ini matanya tidak buta, aku bisa lihat. Kamu juga suka dia, tapi kamu harus cepat bertindak. Pria hebat seperti ini selalu dikelilingi wanita. Menjerikan. membantu ini, hampir saja terjerat. Walaupun Suyan cantik. Tapi dengan pengalaman sebelumnya, aku tidak akan terjebak. Wanita itu seperti ular, lihat saja. Kartu bank menerima 100 juta yuan. Lumayan, keluarga Su memang dermawan. Memberiku 100 juta, kalau dihitung. Ditambah 50 juta sebelumnya, total 150 juta. Bisa pergi ke Gui Street lihat-lihat. Katanya di sana banyak barang berharga. Lihat apa yang bisa ditemukan. Kamu adalah Shenruo Chuan. Kamu siapa? Kamu tidak kenal Tuan Li dan Li. Kamu benar-benar orang kampungan. Shen Ruo Chuan. Kamu tahu siapa orang di depanmu ini? Ini adalah Tuan Li dari keluarga besar pertama di Provinsi Nan. Ini Li Dan. Katanya orang ini sangat menakutkan. Bahkan Chen Sui pun bukan lawannya. Berarti pria itu dalam bahaya. Kamu yang membantu Chen Sui. Mengacaukan rencanaku. Sekarang ada dua pilihan, pertama berlutut dan tunduk padaku. Kedua, mematahkan anggota tubuhmu dan pulang ke kampungmu. Bagaimana kalau aku tidak memilih keduanya? Baik. Di Provinsi Nan selama ini, kamu yang pertama. Berani bicara seperti itu padaku, kalau kamu ingin mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Siapa yang berani menyentuhnya? Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu datang? Li Dan, kalau kamu berani menyentuhnya hari ini. Keluarga kita tidak akan berhenti sampai selesai. Sepertinya pavilion harta karunmu benar-benar ingin melawan keluarga Li. Yang pertama menyerang pavilion harta karunku. Bukan kamu, Li Dan? Kalau bukan karena keberuntunganku, yang melihat Cipu mas lihatmu, pavilion harta karunku mungkin sudah tidak ada lagi. Baik. Bagus, kalau pavilion harta karunmu ingin mencari kematian. Aku akan memenuhi keinginanmu, kita akan bertemu di kompetisi batu giok. Ayo pergi. Terima kasih. Ini yang seharusnya aku lakukan, kalau bukan karena kamu sebelumnya. Yang mengingatkanku tepat waktu, aku tidak akan punya kesempatan berdiri di hadapanmu sekarang. Sekarang kamu sudah membuat Li Dan marah. Di Provinsi Nan, kamu harus lebih berhati-hati. Dia licik dan jahat, bisa melakukan apa saja. Ya, itu dia Li Dan, yang dia katakan. Apa itu kompetisi batu giok? Itu adalah acara tahunan di Provinsi Nan. Siapa yang memenangkan kemenangan terakhir, bisa menjadi pemimpin baru. Berarti, Ya, jadi kita harus memenangkan kemenangan terakhir di kompetisi batu giok. Kalau tidak, kita akan dalam masalah. Kapan kompetisi batu giok ini diadakan? lusa. Wow, hijau-hijau, batu giok spesial ini untung besar. Sangat seru, hanya dengan satu ini, minimal bernilai 5 juta. Benarkah? Sangat disayangkan, hampir saja bisa keluar hijau. Ini semua hanya pembuka, pertarungan sebenarnya ada di sini. Nanti panitia akan membawa bahan-bahannya. Aturan kompetisi batu giok, siapa yang bisa memilih bahan? Dengan nilai tertinggi, dialah pemenangnya, kali ini. Aku ingin kamu mewakili pavilion harta karunku bertanding.
Aku Aku percaya dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa membawa kita. memenangkan kemenangan terakhir. Aku punya jari emas, buatku. Ini bukan hal yang sulit. Kalau aku menang. Ada hadiah apa? Bagaimana kalau aku menyerahkan diriku? Ini terlalu berharga. Tidak perlu. Apa aku tidak salah dengar? Chen Sui, kamu baru saja bilang mau suruh si miskin ini menggantikanmu di kompetisi batu giok ini? Apakah toko harta karunmu sekarang sudah selemah ini? Shen Ryu Ochuan, kamu ngerti nggak ini semua? Jangan sampai setelah memilih lama-lama, akhirnya malah memilih sampah terburuk di sini. Kamu yang dari desa. Mengira karena berhasil menebak satu barang antik, langsung jadi jagoan batu giok. Kamu nggak lihat diri sendiri, pantas nggak? Kalian berdua benar-benar hina, jadi anjing orang sampai ketajahannya? Apa yang kamu omongin? Apa aku salah? Hei, bocah. Semoga nanti kamu masih punya nyali untuk bicara seperti itu padaku. Selamat datang di kompetisi batu giok kali ini. Aturan kompetisi ini, saya yakin semua sudah paham. Orang yang berhasil mengeluarkan batu dengan nilai tertinggi di tempat adalah pemenangnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Hei bocah, lihat baik-baik, nanti kamu akan tahu. Apa itu batu giok yang sebenarnya? Shen Ruochuan, keluar kali ini berhasil karena batu giok. Silly sudah sejak umur 7 tahun. Berhasil mengeluarkan giok kualitas terbaik. Shen Ryu Ochuan, kamu punya apa untuk melawannya? Benar-benar tidak tahu diri. Nanti kalau kalah dari Silly, Saya rasa dia baru tahu apa itu malu. Kalau kalian berdua tidak bisa diam, saya tidak keberatan mencari orang untuk membuang kalian keluar. Kamu, nanti kalau Silly menang, saya lihat kamu masih punya kesombongan apa. karena belum ada yang mulai. Saya yang duluan saja. Saya pilih batu ini. Harangan tak saya. Bos Sao benar-benar punya mata yang tajam. Batu ini adalah Yang paling berharga di sini bernilai 20 juta. Tidak masalah, potong saja. baik. Wah, giok kualitas terbaik. Bos Zhao benar-benar punya mata yang tajam. Sepertinya pemenang hari ini kemungkinan besar adalah Bos Zhao. Giok kualitas terbaik, Silly, sekarang giliranmu. Kalau batu yang kamu keluarkan tidak sebaik punyaku, maka juara kompetisi ini pasti aku. Harga tinggi tidak berarti batu yang dihasilkan bagus. Saya memotong ini, batu ini hanya 2 juta. Ini tidak akan menghasilkan batu yang bagus. Pandangan sempit. Buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik, potong. Yang keluar adalah batu giok kaca. Benar-benar batu giok kaca. Batu giok kaca memang jarang ditemukan. Apalagi sebesar ini, lihat beratnya. Paling tidak bernilai 10 miliar, pantaslah Li Shao. Saya mengakui kekalahan. Selamat Li Shao. Selamat Li Shao. Shen Ryu Ochuan. Lihat Gon. Li Shao mengeluarkan batu giok kaca kualitas terbaik. Apa yang bisa kamu lawan dengannya? Lihatlah kelakuannya, mungkin bahkan tidak tahu apa itu batu giok kaca. Bagaimana mungkin dia tahu? Nilai batu yang dikeluarkan Li Shao. Chen Sui, apakah saya harus bilang kamu bodoh? Hal sepenting ini malah diberikan pada orang seperti Sampah. Lidan, jangan terlalu sombong. Belum sampai akhir, kami belum tentu kalah dari kamu. Baik, percaya diri, sangat percaya diri. Tapi semakin kamu percaya diri, semakin senang saya saat kamu kalah. Saya akan semakin senang. Baka. Jilleremu. Kamu masih diam saja, jangan-jangan kamu bahkan tidak bisa. Melahatnia. Mungkin kamu bisa meminta Li Shao untuk menunjuk satu untukmu. Sudah selesai bicara? Jika saya mengeluarkan batu yang lebih berharga dari milikmu, kalian berdua, muka kalian akan sangat memalukan. Bocah, saya memang meremehkanmu. Tidak menyangka kamu lebih sombong dari saya, kamu bisa mengeluarkan batu giok yang lebih berharga dari Li Shao. Kamu benar-benar membuat saya tertawa. Nona Chan. Yang lebih berharga dari batu giok kaca.
Pasti adalah batu naga. Shenruo Chuan, jangan kamu akan mengeluarkan batu naga di sini. Saya benar-benar tidak tahu harus bilang apa tentangmu. Mengingat kamu begitu naif, saya akan jujur saja, semua batu ini sudah saya lihat, tidak ada satupun yang bisa melebihi batu giok kaca saya. Dengar tidak? Li Shao sudah bilang, di antara barang-barang ini, tidak mungkin lagi ada yang lebih baik daripada batu giok kaca milik Li Zhou. Jangan buang waktu, pilih batu sekarang. Atau mengaku salah dan berlutut kepada kami. Jangan buru-buru, saya masih punya pertanyaan, moderator. Saya membeli batu ini setelah dipotong dan keluar hijau. Apakah itu akan menjadi milik saya? Ya, benar. Kamu pilih atau tidak? Kalau tidak, keluar sekarang. Saya pilih. Yang ini. Bukan maksud saya kira kamu memilih sesuatu yang bagus. Ternyata hanya memilih sisa-sisa yang paling murah. Chen Sui, ini bantuan yang kamu bawa? Sungguh lucu. Kamu benar-benar memalukan, hanya memilih sisa-sisa ini. Kamu tahu tidak, ini hanya untuk mengisi jumlah. Kenapa orang-orang tidak memilihnya? Karena mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan hijau sedikit pun. Kamu benar-benar memalukan sampai ke tulang. Bahkan tidak bisa membedakan batu asli dan palsu. Kalau saya jadi kamu, saya lebih baik menabrak diri sendiri sampai mati. Bukan maksud saya, kamu benar-benar berpikir. Batu sisa yang kamu pilih ini bisa mengalahkan batu giok kaca milikku? Ada masalah APA? Bagus, saya menghargaimu. Tapi sekarang saya sangat penasaran padamu. Apakah kamu sengaja berpura-pura bodoh atau kamu benar-benar tidak mengerti tentang batu giok? Bagaimana kalau kamu tebak? Tebak. Kamu anggap saya anak kecil? Saya tebak. Saya beritahu, baik kamu berpura-pura bodoh atau kamu benar-benar tidak mengerti tentang batu giok. Batu yang kamu pilih hari ini tidak mungkin mengalahkan milikku. Batu giok kaca. Kalau saya jadi kamu, saya tidak akan berbicara. Terlalu sombong. Karena kalau sampai salah, itu tidak baik. Bagus. Percaya diri dan berkarakter. Kalau kamu begitu percaya diri, mari kita bertaruh. Kita bertaruh. Siapa yang batu gioknya lebih bernilai? Kalau saya kalah, maka keluarga Li akan menyerahkan setengah wilayah kami kepada kalian. Tapi kalau kalian kalah, Jianbao Pavilion akan menjadi anjing keluarga Li. Baik. Shenruo Chuan. Percayalah padaku. Jika kalian semua tidak keberatan. Bagaimana jika kalian semua menjadi saksi untukku? Kalau begitu, mari kita mulai potong. Benar-benar orang yang tidak tahu malu, hanya sampah. Bahkan berani mencoba mengalahkan batu giok kaca milik Li Shao. Menurutku, dia hanya mencari kematian. Muncul hijau, muncul hijau. APA. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sampah bisa muncul hijau? Dia sangat beruntung, sampah pun bisa muncul hijau. Ini adalah batu giok ketan, meskipun tidak sebaik milik Li Shao. Batu giok kaca, tapi masih bernilai jutaan yuan. APA. Tidak menyangka. Benar-benar keberuntungan buta, ya? Di dalam sampah seperti ini, ternyata muncul batu giok ketan. Tapi sayang, batu giok ketan tidak bisa menandingi batu giok kaca milikku. Shenruo Chuan, benar-benar hampir saja. Hampir saja, aku mengira kau benar-benar menemukan batu yang lebih baik dari batu giok kaca milik Li Shao. Kemana perginya kesombonganmu? Kemana perginya kepercayaan dirimu? Kenapa aku melihatmu seperti ketakutan? Bagaimana bisa ini terjadi? Aku. Lihat, Chen Sui.
Inikah pembantu yang kau bawa? Dengan sikap seperti ini, pantaskah bertaruh batu dengan aku? Karena kalian kalah, maka sesuai perjanjian. Paviliun harta karunmu harus tunduk pada keluarga Li. Seperti anjing yang merangkak di tanah, aku menyuruhmu ke timur. Kau tidak boleh pergi ke barat. Pembawa acara. Dalam situasi ini, apakah aku menang? Benar. Kalau begitu, cepat umumkan hasilnya. Aku umumkan, pemenang akhir dari pertandingan batu ini adalah... Tunggu dulu. Tuan Shen, apakah ada yang ingin kau katakan? Siapa bilang batu giokku tidak sebaik batu giok kaca miliknya? Tuan Shen, batu giok ketan tidak sebaik batu giok kaca. Ini adalah hal yang sudah diketahui umum. Selesai. Apakah protagonis terlalu stres sampai gila? Sepertinya, protagonis benar-benar tidak punya harapan lagi. Ini akan berakhir. Semua orang tahu. Batu giok ketan ini hanya batu giok kelas 2. Sedangkan batu giok kaca milik Li Shao adalah batu giok spesial. Kamu pakai apa lawan Tuan Li? Jangan-jangan mau mengingkari janji? Ingkar janji. Hari ini ada banyak saksi di sini. Kalau dia berani ingkar janji, gua lempar dia ke laut. Buat makan ikannya? Shen Ru Ochuan. Kali ini kita kalah. Siapa bilang gua mau nyesal? Bocah, sampai sekarang masih mau melawan? Sebelum akhir, siapa menang belum tentu. Wah, keras banget mulutnya, tapi... Hari ini kamu ngomong apapun juga. Jadi teketan Anda tidak bisa dibandingkan dengan saya. MC, batu ini sekarang jadi punya gua kan? Betul. Hari ini gua bakal kasih tahu kalian. Apa? Yang namanya giok asli. Apa? Ini? Jaya Kember. Batu naga kelas atas. Ternyata menjadi spesies batu naga legendaris, spesies batu naga tidak hanya membutuhkan kualitas air terbaik dan juga harus hijau kaisar tingkat tertinggi. Batu gak boleh terlalu kecil, gak boleh ada retak. Giok ini langka banget, luar biasa. Batu naga saya. Harganya harusnya lebih tinggi dari punya kamu kan? Ini gimana mungkin? Shen Duochuan. Bagaimana mungkin kau punya naga asli yang lucu? Ah, kamu curang. Pasti kamu curang kan? Iya, ini curang. Kontrak ini gak sah. Di depan umum begini. Para kepala keluarga dari Nansheng semua ada di sini sebagai saksi. Masa bisa seenaknya ingkar janji? Dan. Kamu kalah. Sekarang, masih ada yang mau dikatakan? Li dan kamu kalah, sesuai perjanjian. Keluarga Li harus menyerahkan separuh properti. Keskivi ke pavilion harta karun gua. Kamu ketawa apa? Minta keluarga Li kasih separuh wilayah ke kamu? Kamu pantas? Lidan, kamu mau apa? Gua mau apa? Kayli Hatongha? Tuan Li, ini permusuhan antara dua keluarga kalian. Bisakah kalian melepaskan kami dulu? Jangan banyak bicara. Hari ini, tanpa perintahku, tidak ada yang bisa keluar dari pintu ini. Dan ini mau buat masalah, gimana nih? Nanti kalau situasinya tidak baik, segera cari cara untuk keluar. Ide bagus. Li dan, apa maksudmu ini? Apa yang ingin kulakukan, kalian masih tidak mengerti. Keluarga Li telah berdiri di Provinsi Nan selama puluhan tahun. Menguasai segalanya. Jadi hari ini, aku ingin mengajak kalian semua bekerja sama. Kamu ingin mencaplok kita semua? Betul. Tapi, ini semua demi kebaikan kalian, karena bersandar pada pohon besar lebih mudah berteduh, kalian harus mengerti ini. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, usaha kami ini Adalah hasil kerja keras kami. Bagaimana keluarga Li bisa mencaplok harta kami? Ya, ini sama sekali tidak mungkin. Ini bukan diskusi. Ini perintah, sekarang kalian punya dua pilihan. Pertama, berlutut dan tunduk pada keluarga Li. Kedua, cari jalan kematian sendiri. Kamu yang semena-mena seperti ini, tidak takut semua orang akan menyerangmu? Menyerang bersama. Shen Shui, kamu terlalu suka membanggakan diri. Kalau bukan karena kamu sedikit cantik,
Camel Piker. Toko harta karunmu masih bisa bertahan sampai sekarang? Dengan kalian sampah-sampah ini, satu persatu dihitung. Siapa yang bisa mengalahkanku? Kalau aku? Shenruo Chuan, kamu baik-baik saja? Li Xiao, lama tidak bertemu. Xu Tianhai, kamu ternyata baik-baik saja, membuat Li Xiao khawatir. Grup Su, beruntung, selamat dari serangan keluarga Li. Bagaimana mungkin? Siapa yang menyelamatkanmu? Oh. Lagi-lagi kamu. 2 kali berturut-turut merusak rencanaku. Hanya bisa menyalahkan. Metode dan song yang tidak canggih. Setan hitam. Kamu sebaiknya berdoa, jangan sampai jatuh ke tanganku. Kalau tidak, aku akan membuatmu hidup lebih sengsara dari mati. Li Xiao ingin menguasai seluruh kekuatan di Provinsi Nan. Sekarang tampaknya, sepertinya, tidak terlalu realistis. Kalian ini terlalu cepat bersenang-senang, ya? Baiklah, hari ini aku akan membiarkan kalian pergi. Tidak lama lagi, aku akan membuat kalian semua berlutut dan tunduk padaku. Seperti anjing. Ayo pergi. Tunggu dulu. Kalian tidak bisa pergi, oh Dandan. Hei, Si hitam. Hanya dengan beberapa prajurit lemah ini, kamu pikir bisa menghentikanku? Aku beritahu kamu. Di Provinsi Nan, aku Dandan. Bisa pergi kemana saja yang aku mau. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Benarkah? petugas hukum sedang bertugas, mundur. Aduh, jangan, Lidan. Anda diduga melakukan pelanggaran hukum. Setelah diverifikasi, kami akan menangkap Anda sesuai hukum. Teman polisi, apakah kalian salah tangkap? Aku tidak mengenalnya. Ya, kami semua warga yang taat hukum. Shenruo Chuan, cepat beri kami kesaksian. Jangan banyak bicara. Bawa dia pergi. Aku. Bye-bye. Bagaimana kamu tahu? Lidan akan merugikan kita hari ini. Aduh, Dandan ini orangnya. Langsung terlihat seperti tipe. Kalau kita menang, aku takut dia akan nekat, jadi. Aku sudah memberitahu polisi sebelumnya, biar mereka datang. Ternyata, benar-benar tebakanku tepat. Hei, tim penegak hukum. Di sini ada orang yang mengorganisir perkelahian. Aduh mama. Perkelahiannya sangat parah, otaknya hampir keluar. Cepat datang ke sini, ya. Aduh. Benar-benar hebat kamu. Tapi tidak menyangka, Suzong juga akan datang hari ini. Ini aku yang minta ayahku datang. Ruo Chuan, kamu tidak tahu. Aku dengar kamu di sini, sangat khawatir. Ruo Chuan, Jangan salah paham, hanya panggilan akrab. Antara teman biasa saja. Teman apa? Dia sudah bertemu ayahku. bukannya kita sudah sepakat untuk menikah? Bukannya kita sudah sepakat itu hanya sandiwara? Benar, kan? Tidak bisa beneran, ada banyak orang di sini. Bagaimana kalau orang salah paham? Aku tidak peduli. Bagus, menjatuhkan Lidan. Menerima transfer 5 miliar. Selanjutnya, tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Komentar, kalian juga bantu aku beri saran. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Naik mobil. Shenruo Chuan, naik mobilku. Tidak usah. Shenruo Chuan,